Selamat datang semuanya. Kayaknya udah lama nggak jadi WN ya, setahun di Sumatera. Kangen GSJ ya. Di saat kita jauh dari GSJ hati kita juga tidak mengingat siapa-siapa di sini. Iya, di saat kita di Sumatera, kita tidak mengingat Pak Pontas atau Budiana atau Bu Novi, hati kita di sana. Kita melupakan semuanya orang Pemalang. Begitu juga ternyata dengan Tuhan, saudara. Kalau kita tidak setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, kita lupa bersyukur kebaikan Tuhan, buat nafas, buat semuanya. Walaupun kita di Sumatera, jangan lupa sama GSJ. Harus selalu connect. Begitu juga sama Tuhan. Ya saudaraku, mari kita sambut pujian kita. Kita mau mulai menyembah Tuhan. Kita pakai waktu yang sedikit ini sebelum kita memuji. Mari kita satukan hati kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Sore hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu atas kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu ada tetap di tempat ini Tuhan. Sehingga ibadah kami Tuhan mengalami kemenangan Tuhan yang luar biasa Bapa. Yang datang dalam keadaan lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Amen. Yang sedang bimbang Tuhan berikan ketenangan Bapak. Tak lupa kami berdoa buat saudara kami Aryani di tempat ini Tuhan. Sepanjang kami memuji memuliakan nama-Mu, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Beliau disembuhkan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami bawakan Kau Andi juga Tuhan. Kau berkati Bapak. Amin. Kau berikan Tuhan berkat-Mu yang luar biasa Bapak. Rumah ini Tuhan menjadi rumah doa bagi kemuliaan nama-Mu Bapak. Keluarga Kau Andi diberkati berlimpah-limpah Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga saudara kami Tuhan yang mengikuti ibadah lewat online Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang tidak terbatas. Engkau maha hadir dimanapun Bapak. Amin. Lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami Bapak. Kami tidak inginkan roh yang bukan dari Tuhan untuk mengganggu ibadah kami. Biarlah segala pujian kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita sambut pujian kita. Tuhan ku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwamu menanti bahwa ku mendekat kepadamu dan
sebab Ku tetap setia Terima kasih Tuhan, kita pujian berdoa buat ibadah kita malam hari ini. Ini kerinduan kami Tuhan malam hari ini Tuhan, kami datang berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan di dalam Engkau kami memiliki pengharapan baru, di dalam Engkau kami memiliki kekuatan, di dalam Engkau kami memiliki keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami juga melepaskan berkat Tuhan bagi orang-orang yang mendengar kami memuji dan membesarkan nama-Mu, kami menyembah-Mu. Berkati mereka semuanya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pelayanan malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai.
masih bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kesaksian kami, aku sendiri secara pribadi sangat-sangat bersyukur sesudah 8 tahun tidak ketemu keluarga. Bersyukur ketemu bapak tercinta yang tadinya bapaknya kehilangan pengharapan, sekarang punya pengharapan. Amin. Karena bertemu anaknya yang cucunya yang imut-imut. Pertama sekali saudara kami ke Sumatera itu, pertamanya ke rumah bapak Pasar Ibu. Karena kami sudah hampir 4 tahun ya membangun rumah dari 2018 sampai ke 2022 belum pernah ketemu, belum pernah kenal keluarga dari Bapak Pasar Ibu. Pertama kali ke sana sangat bersyukur karena keluarganya keluarga besar. Sekali makan piring 4 lusin habis saudara. Luar biasa. Luar biasa berkat Tuhan saudara. Keluarga Bapak Pasar Ibu ini keluarga yang sangat besar. Dari cucu-cucunya, dari abang-abangnya, semuanya diberkati Tuhan dengan anak-anak yang luar biasa. Yang saya dapatkan di sana, kita di sana itu menyesuaikan diri. Apa yang ada di Sumatera Barat itu kan beda provinsi ya. Iya. Berarti kami itu pulang kampung dengan 3 provinsi. Tuhan Yesus baik saudara. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata saudara. Di luar dugaan. Kita pergi ke Sumatera Barat itu dengan tujuan nanti di sana hanya 2 hari, terus ziarah ke Medan sehari, di kampung bapakku beberapa hari. Tapi puji Tuhan, dengan uang yang seadanya semuanya bergembira saudara. Amin. Saudara dari Bapak Pasar Ibu juga menerima anak saya dengan sukacita. Mereka bisa sayang sama anak saya. Puji Tuhan saudara. Baim juga sama Randi bisa berangkat dari Sumatera Barat ke Medan. Berarti satu provinsi terlewati. Mereka disenangi, mereka dirindukan. Sampai di Medan, Baimnya nangis-nangis. Nangis-nangis. Tapi dia nggak betah di sana saudara. Dia pengen ketemu opunya di Danau Toba. 3 hari di Danau Toba, Baimnya sakit. Randinya tetap sehat, kuat. Karena Randi ini orangnya kemana aja yang penting nempel mamaknya. yang penting ada mamaknya. Kemana aja, ayo. Tapi Baim ini kalau dibawa pergi dia pengen sesuatu yang berbeda. Dia itu pengennya itu dia di sana itu pulang ke sana. Jadi waktu ziarah itu di kuburan bapaknya itu mungkin dia tak waktu bapaknya meninggal itu dia itu masih kecil, belum bisa mengerti, dan saya sudah mengerti. Walaupun sekarang ada bapaknya yang sangat sayang sama dia juga ngomong di situ, tenanglah bapak di sana karena kami ada bapak yang baik menjaga. Nah, itu sangat dewasa saudara itu. Puji Tuhan luar biasa juga. Aku juga berterima kasih sama Bapak Pasar Ibu karena sudah mengizinkan kita ke sana. Itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin Bapak Pasar Ibu juga enggak mengizinkan ngapain ke sana. Tapi semua itu diberikan sama Tuhan sama kita. Nah, sesampainya juga kita di Sumatera, yang lebih luar biasanya itu yang dulunya bapak itu mungkin hanya mempunyai anak 5 katanya, tapi nggak pernah muncul. Sesudah kita muncul, bapak itu senang saudara. Saking senangnya katanya aturan umurnya 10 tahun lagi jadi 30 tahun lagi. Itu kata bapak saya saudara. Saya senang sekali. Dulu kamu waktu berangkat ke Jawa Tengah itu, ini cucuku yang 2 ini masih kecil-kecil sekali, badanmu kurus. Saya berdoa setiap saat sama Tuhan agar kamu mempunyai hidup di sana, kata bapak saya saudara. Tapi sekarang kamu pulang dengan anak saya yang kanteng-kanteng dan imut ini. Yang saya lihat sekarang mereka ini dewasa di dalam segalanya, lincah. Kayaknya ini anak yang takut sama Tuhan ini dua-dua, kata hukumnya. Terima kasih Bapak Pasar Ibu. Kata punya, makasih ya. Udah menyayangi cucu aku, makasih ya. Bapakku hampir seperti menyembah sama dia. Makasih ya, makasih. Bapak saya itu sampai
dalam hati saya, Bapak kenapa seperti itu ngomong sama mantunya? Itu mantunya, nggak usah seperti itu. Sampai Baim ngomong, opung itu terlalu merendah kali, Mak. Kalau ngomong selalu nunduk-nunduk, Mak. Padahal kan kita ini anaknya. Baim memperhatikan. Jadi saya juga mewakili. Terima kasih juga buat semua jemaat BSCA yang sudah sabar bertetangga sama saya di sini selama 8 tahun, walaupun mungkin saya agak rewel, agak gimana-gimana gitu, tapi puji Tuhan saudara, semua kalian luar biasa bagi kami. Satu hal yang paling penting, Bapak saya ini dari saya kenal jarang berdoa. Dari kami dididik dari kecil, kami jarang berdoa. Sekalipun berdoa makan kami jarang, saudara. Ke gereja 2 kali setahun. Tapi puji Tuhan sesudah kami pulang, saudara, mungkin Bapak ini melihat anaknya sudah pulang, anaknya yang sudah dianggap mungkin tidak hidup, ternyata masih hidup. Disuruh Bapak Salihu berdoa 3 kali berdoa, saudara. 1 minggu kita di sana, Bapak saya 3 kali berdoa, saudara. Puji Tuhan, saudara, itu sangat luar biasa. Itu kesaksian saya, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keren dulu, keren di. Aku udah kemarin, Pak. Kamu Udah kemarin. Oke. Salam saudara-saudara. Ya, pertama sekali kami ucapkan kepada Tuhan Yesus yang telah mendengarkan semua doa-doa kami dan melindungi kami dalam perjalanan kami pulang kampung sampai selamat sampai ke rumah ini dan bisa bertemu dengan saudara-saudara semua. Dan juga kepada Mas Rio sama istri. Iya. Mohon maaf kemarin kami nggak bisa datang ke sana karena memang kaki saya lagi sakit. Terus kami karena baru pulang kampung, baru nanti di sini masih agak capek ya. Jadi mohon maaf. Semoga Tuhan Yesus memberkati keluarga Pak Rio sama Ibu. Diberikan cepat ngomongannya. Amin. Nah, jadi kalau saya, kesaksian saya, memang Tuhan itu sangat-sangat luar biasa di dalam keluarga kami. Amin. Karena jujur aja, kami sebelum berangkat itu, terlebih istri saya itu ada rasa, contohnya mau ke tempat mbahnya Ibrahim lah ya, opungnya ya, mau ziarah tempat bapaknya. Ada rasa was-wasnya, nanti marah ini pihak dari mbahnya ya kan, apalagi kalau orang Batak itu kan kalau udah nikah itu kan udah susah tuh nikah lagi. Kalau contohnya apa, walaupun bisa mati, walaupun udah bisa mati, udah susah karena itu udah hak orang udah sehat. Contohnya itu yang ditakuti istri saya. Tapi saya tidak sedikit pun takut karena saya tahu ada Tuhan pasti menyertai setiap langkah kita. Dan kami selalu itu gunanya rupanya sebuah keluarga. Bukan gimana ya, memang sebuah keluarga ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat luar biasa lah. Kami selalu berdoa, doa saya lunakkan hati mbahnya, lunakkan hati opungnya gitu. Dan puji Tuhan, saya dipeluk, sampai saya dipeluk sama opungnya itu. Waktu mau berpisah saya peluk. Baik-baiklah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur itu ada kami pulang juga sudah 1 tahun adik saya paling bungsu ini ada masalah sama kakak saya. Tidak omong-omongan, memang sudah dalam lah permasalahan orang itu, sudah sangat-sangat sudah susah untuk didamaikan. Tapi itu seperti yang saya bilang tadi, memang mesbah keluarga itu sangat-sangat luar biasa. Selalu kami bawa 4 bulan sebelum kami berangkat pulang kampung, selalu kami doakan, tolong lunakkan hati mereka berdua ya Tuhan. Puji Tuhan, walaupun agak berat prosesnya waktu itu, tapi berdamai adik saya sama kakak saya. Adik saya paling khusus sama kakak saya berdamai. Udah peluk-pelukan, terima kasih lah sama Tuhan. Jadi
yang saya dapatkan memang kita harus libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, nggak mungkin lah ini bisa terjadi kami pulang kampung. Tapi semua karena kita melibatkan Tuhan Yesus, semua yang kita jumpai bisa berdamai. Hati opungnya juga, mbahnya ini juga bisa berdamai dengan kami. Ya, semoga kedepannya kami semakin takut akan Tuhan dan selalu sering membuat mesbah keluarga. Sekian, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, saudara. Mau ditambahin Randi? Udah kemarin. Randi ini orangnya jujur, saudara. Waktu kemarin itu kita di kampung itu, opungnya ngomong sama mereka berdua, terus keinginan semoga opung panjang umur ya, sehat selalu. Terus Randi ngomong, opung sehat selalu ya. Setiap malam loh kami berdoa beropung. Dia langsung bilang kayak gitu, karena memang setiap malam itu kita berdoa untuk saudara-saudara, ke opungnya, ke semuanya lah saudara. Terus sebagai tambahannya kemarin itu yang dibilang Pak Pasari ini, waktu ke rumah mertua simbahnya Pak ini kan aku ketakutan, karena kayak manapun kalau sudah menikah gak ada hakku ke sana. Tapi di perjalanan dia sudah mengingatkan saya, jangan takut. Rupanya sampai di sana saya dicium saudara sama dia. Misalnya pantang loh bagi orang Batak. Apalagi orang Batak mencium menantunya nggak boleh, pantang. Tapi mertua aku sesudah melihat ini siapa? Pak Im. Mereka dipeluk terus dia cipika sama aku saudara. Mau diciumnya yang ini aku nggak mau saudara. Karena kan kayaknya ada apa dengan mertua ini kan? Nah itu Tuhan mungkin yang menggerakkan hati saudara. Jadi semua dipermudah. Berarti satu perjalanan 3 provinsi itu semua berkat Tuhan. Saudara juga bisa. Ya, Tuhan Yesus berkati ya saudaraku. Terima kasih. Langsung ke firman itu. Langsung ke firmannya. Karena udah banyak kesaksian yang menguatkan. Mari kita sambut pujian kita untuk menyebarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Pasangan kita boleh meninggalkan kita, uang kita boleh meninggalkan kita, tetapi firman Tuhan tetap di dalam hati. Amin. Saudara, kita sambut pujian kita. Ku rindu setiap waktu.
hati kami siap dan terbuka Tuhan Amin. untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Amin. Hadirlah, berkaryalah di tengah-tengah kami. Amin. Bangun kami gerejamu Tuhan, supaya kami menjadi gereja yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Urapan yang dahsyat tercurah Tuhan Amin. di tempat ini dan di rumah di mana jemaatmu bisa bergabung malam ini. Di dalam nama Yesus, kuasa si jahat kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau fokus kepada firman. Amin. Kami membuka seluruh hidup kami. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, jamah setiap kami. Amin. Di dalam nama Yesus, waktu ini ada di dalam kendali-Mu. Amin. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Yang di rumah, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Oke, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa menguatkan kita malam hari ini. Amin. Keluarga gue Prime pulang, umurnya bertambah 30 tahun. Amin. Saudara. Dan saya percaya kalau sampai orang tua gue Prime bisa sampai ke Jawa bertambah 100 tahun. Amin. Haleluya. Ya, saya percaya suatu saat nanti beliau akan sampai di Jawa. Amin. Dulu saya ketemu Amang itu, saya bilang ikut ke Jawa. Dia aduh tidak ada harapan untuk sampai ke Jawa. Tapi saya percaya lewat keluarga Papa Sarebu dengan Ibu Prime, orang tua itu melihat there is nothing. Apa itu? Nothing is impossible. Oh, Yeah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Amin. Saudara. Puji Tuhan. Selamat datang. Malam ini saudara-saudara, saya mau menyampaikan tentang visi gereja kita. Kalau nggak salah bagi ada kasih tugas ya. Padahal sudah disiapkan hadiahnya ya. Minggu depan saja. Ya kan cuma saya yang ingat ya, yang lain nggak ingat. Tapi minggu depan saya kira lebih baik karena pasti hasilnya lebih bagus. Oke. Saudara, visi gereja kita seluruh GSJ di seluruh Indonesia visinya sama. Tahun 2022 sampai tahun 2026 visinya sama, yaitu menjadi gereja yang modern. Katakan sama-sama. Menjadi gereja yang modern. Jadi memang GSJ sekarang ini terus mengalami pembaharuan saudara-saudara, yang targetnya 2041, tahun 2041 targetnya saudara menjadi gereja yang terdepan di Indonesia. Targetnya 2041 GSJA di Indonesia menjadi gereja yang terdepan. Amin. Amin. Saudara kayak seperti tidak percaya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Gereja yang terdepan saudara. Dan itu sebabnya saudara, tahun 2041 itu dimulai dari tahun 2016 kemarin. Kongres pertama itu di Bandung, ketika saya ditamiskan jadi pendeta penuh di Bandung. Tahun 2016 sampai tahun 2041, maka GSJ Indonesia menjadi gereja terdepan. Untuk mencapai tahun 2041 itu, maka ini akan dibuat menjadi beberapa tahap, saudara-saudara. 2016 sampai tahun 2021 itu sudah berlalu. Itu namanya GSJ One. GSJ One itu artinya seluruh GSJ Indonesia ini satu. Kalau dulu saudara, GSJ itu sendiri-sendiri, saudara, berjalan sendiri-sendiri, visinya sendiri-sendiri, targetnya sendiri-sendiri, jadi jalan sendiri-sendiri, saudara, di seluruh Indonesia. Sekarang dari tahun 2016 sampai tahun 2041, GSJ itu menjadi GSJ One. Visinya harus satu, saudara-saudara. Dan targetnya harus satu, saudara-saudara. Dan BNA-nya harus satu. Amin. Gereja di sini, gereja di Pekalongan, di Jakarta, di Sumatera, di Papua, semua DNA-nya sama, saudara-saudara. Amin. Amin. Jadi kalau saudara
pulang ke Sumatera, saudara ibadah di gereja, rasanya sama, saudara. Kita sudah melewati 2016 sampai tahun 2021 dan kita sedang memasuki tahap yang baru. Ini tahap yang kedua. Tahap yang pertama sudah berlalu. Tahap yang kedua 2022 sampai 2026. Visinya sama, yaitu gereja yang modern. Saudara, bayangannya apa kalau gereja itu modern? Kecanggihannya dalam hal apa saja kalau menurut semua semua itu apa? Itu Mas Rio belum tahu itu semua itu. Mas Rio apa bayangan yang modern itu sudah seperti apa sih? Serba digital ya, digital. Terus apa lagi? Kalau Winda bayangannya apa? Gereja itu mungkin sering dilihat di YouTube, gimana yang modern itu kayak apa? Apa disco sambil seksi? Ada yang bilang modern itu apa semua penuh dengan warna-warni, kelap-kelip, apa lighting. Kalau baca gimana? Modern itu bukan modern dalam bentuk gereja itu sendiri, tetapi yang harus kita bagikan. Maksudnya, ya itu visi-misi gereja. Artinya, kalau modern secara bentuk gereja sih itu sudah pasti modern, tetapi yang lebih inti dari itu saya nggak bisa menjelaskan. berarti tagline yang betul ya, semua harus dimodern. Pasti semua harus dibenahi, penampilannya harus modern, yang musiknya modern, yang berdiri di sini juga harus modern. Ya. Semua harus modern. Semua harus modern. Bukan jadul. Haleluya. Saudara, kalau saudara datang ke satu gereja, kemudian begitu masuk, di sini ada sarak laba-laba, kemudian di sini punya gelap, seperti tidak ada kehidupan. Itu modern nggak? Itu kuno itu. Kalau gerejanya di pinggir jalan, gerejanya itu seperti udah retak-retak, warnanya nggak jelas, kemudian atapnya bocor, pokoknya penampilannya seperti gereja tua, itu modern nggak? Tidak, kuno. Nah, yang berarti yang seharusnya yang begitu-begitu itu berlalu, saudara. Amin. Jadi gereja itu penampilannya harus up to date. Saudara sering nggak melihat gereja itu dari tahun ke tahun? Yang paling sering itu tulisan Merry Christmas. Saudara pergi ke gereja, kalau masih ada tulisan Merry Christmas, saudara apa yang ada dalam pikiran saudara? Waktu kita dari bulan Januari sampai bulan Desember, kembali lagi dari Januari sampai Desember, tulisannya Merry Christmas di situ terus. Bahkan pasti ada lampunya. itu menunjukkan Ornamen, Pak. Ini hiburannya kelas. Kalau lampunya sih tidak apa-apa, tapi Merry Christmasnya sampai berubah warna itu. Saya lihat banyak itu terjadi, saudara. Spanduknya masih di situ. Tema Natalnya masih di sini. Natalnya masih di situ 2020. Padahal dia sudah ada di 2025, saudara. Ini berarti tidak ada kehidupan. Itu hanya sekedar melakukan rutinitas, tapi sebenarnya dia tidak sedang on fire. Apa itu lagi? Tidak up-to-date. Haleluya. Itu salah satu ciri-ciri gereja yang tidak modern. Penampilan dari luar. Saya kalau berkunjung ke gereja tertentu itu kadang saya amati. Pasti kan penampilan selalu yang kita lihat. Misalnya saya pergi ke, kemudian saya dari depan itu saya lihat tukang salibnya besar, terus ada logonya, tapi logonya sudah hampir tidak kelihatan. Logonya hampir tidak kelihatan. Padahal posisi itu strategis dan bagus, penampilannya megah. Tapi dari depan penampilannya kok sudah tidak ada kehidupan. Padahal gembalanya masih muda sih harusnya. Kami. Ya, sama kami lah. Saya lihat modern. saudara, kadang saya berpikir gini, pendetanya yang ada di situ
3 tahun ya, dia baru ditempatkan di situ 3 tahun. Tapi penampilan dari depan masih belum berubah. Jadi saya percaya dia merasa itu biasa. Kenapa? Karena dia sudah biasa di sini. Kalau dia sudah biasa, dia lama-lama menjadi terbiasa. Dia tidak merasa itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi lama-lama begitu ada di situ, lama-lama dia jalani hari-harinya, dia jalani, lama-lama menjadi terbiasa dan dia menjadi ikut waktu, bukan dia mengubah waktu, tapi dia akan mengikuti situasi. Lama-lama dia merasa biasa. Padahal sebenarnya dulu sebelum dia ada di situ bayangannya gereja itu akan begini. Tapi begitu di situ, lama-lama dia diubah oleh keadaan. Dia bukan mengubah keadaan. Kita datang dari luar, saudara lihat. Gerejanya 2 lantai, dari depan itu bersih, kemudian tulisan gerejanya menyala, kemudian lantainya mengkilap masuk ke dalam, kemudian penuh lighting, kemudian dan semua ada bagiannya. Ada yang membersihkan ini, ada yang membersihkan depan, itu rutin. Cleaning service-nya rutin, pokoknya sudah ada tugas-tugas, semua jalan setiap waktu. Jadi sudah otomatis berjalan dengan sendirian. Jadi gereja itu betul-betul di minutes dengan waktu. Kalau orang datang di situ, dia ke kamar mandi, itu setiap hari tuh kamar mandi bersih, mantap. Dia ke sudut manapun pokoknya bersih. Orang datang ke situ ibadah pasti senang. Nanti kalau kita punya gereja, mestinya harus menjadi gereja yang modern. Itu baru penampilannya, saudara-saudara. Belum lagi dalamnya, saudara-saudara ya. Haleluya. Amin. 2022, 2026. Tahun 2026 saya membuat target kita ada 100 jemaat. Kira-kira terlalu berat atau terlalu gampang? 2016. 2026. Gereja kita ada 100 jemaat. Gampang. Benar? Benar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Muat nggak tempatnya gitu. Nanti kita bikin 2 lantai. Dipikirkan muat nggak tempatnya. Itu bakal ibadah. Kalau enggak 100 enggak mergapa 1000 ya. Oke, siap. Laksanakan. Dengan catatan ada trik-trik tersendiri. 2026. Berarti berapa tahun dari sekarang? 4 tahun. Dari sekarang. 4. Sekarang jumlah jemaat kita ada berapa? 1000. Masih di bawah 3.000. Target kita 2026 100. Amin. Kalau bisa 2024 udah lah jadi. Ya, harapannya tapi tahun 2026 kita bisa 100 jemaat, itu sudah hebat. Amin. Amin. Kalau satu orang bawa 1, tahun ini, tahun depan kita sudah jadi berapa? 50. Kalau kita hari ini ada 20, tahun depan seharusnya 40. Ya kan? 2 kali lipat. Bawa 1 susah apa gampang? Gampang. Kapan terus? Kita harus berpikir seperti Pak Pasari. Amin. Iya. Kita harus berpikir seperti Kalau cuma 100 tahun, gampang itu. Amin. Amin. Kalau dipikir berat dulu, nggak mungkin terjadi, saudara-saudara. Betul tidak? Iya. Harus ditetapkan dulu impiannya berapa, kemudian yakini. Pasti. Haleluya. Amin. Nanti baru dievaluasi tahun depan. Ternyata hasilnya bisa lebih, bisa kurang. Kemudian kita evaluasi lagi. Apa kendalanya? Kenapa tidak bertambah? Berarti dari tahun 2022 ini kita perlu mempersiapkan. Ini kan kita ini sedang start. Kalau lomba lari itu kan tahun ini kita sedang start untuk berlari. Kalau start itu gimana gitu? Posisi lari itu start itu seperti apa? Bersedia.
Tengok ya, bukan gini ya, siap-siap lari, bukan gini kan, tapi dia tunduk kemudian disubit langsung gitu. Berarti kita bukan kita sedang bukan seperti ini, tapi kita sedang start dan lihat ke depan. Jangan lihat ke samping. Haleluya. Saya kemudian saya merenung-renung Bapak Ibu Saudara, sebenarnya gimana sih supaya gereja itu bisa bertumbuh, supaya gereja itu besar, bisa mencapai 100 jemaat. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Apa harus yang kita punya? Saya berpikir-pikir, saya merenung, saya menemukan dari perenungan saya kira-kira harus punya 4 pilar. Gereja itu harus punya 4 pilar. Pilar itu ya seperti tiang penopang. 4 pilar yang penting untuk gereja menjadi kuat dan besar bertumbuh. Yang pertama, jika jemaat memiliki pribadi yang kuat dan bertumbuh dalam firman. Jika jemaat memiliki pribadi yang kuat dan bertumbuh dalam firman. Itu yang paling pondasi yang paling pertama. Kalau ini jemaat itu tidak bertumbuh dalam firman, tidak mungkin tercapai 100 jemaat. Saudara bisa bayangkan 100 jemaat 2026. Kalau hanya saya yang bekerja membawa 100 jemaat, mungkin tidak tercapai. Tidak mungkin. 2056 dah tercapai. Tidak mungkin tercapai. Jadi saya tugasnya apa? Saya tugasnya untuk menggerakkan kita semua, memperlengkapi kita semua, supaya kita semua berfungsi untuk membawa jiwa supaya target kita tercapai. Bukan saya tidak bekerja mencari jiwa, kita harus menjadi satu tim untuk mencapai tujuan kita. Amin. Amin. Bertumbuh dalam Firman. firman. Ingat ya, bertumbuh dalam firman. Ingat dulu. Kemudian yang kedua, tadi 4 pilar. Yang kedua, jemaat harus kuat di dalam doa dan penyembahan. Apa? Jemaat harus kuat dalam doa dan penyembahan. Jadi gini, saudara, ketika saya ngomong ini, saudara membayangkan sebuah gereja. Bayangkan sebuah gereja, supaya gereja itu menjadi gereja yang kuat, gereja yang berkembang. Saudara membayangkan harus ada di dalam gereja itu, jemaatnya harus bertumbuh dalam firman, haus akan firman, rindu akan firman, mau belajar akan firman. Kemudian yang kedua, gereja itu di dalamnya harus, jemaatnya harus suka berdoa, jemaatnya harus suka menyembah. Amin. Kalau jemaatnya malas berdoa, tidak suka berdoa, tidak suka penyembahan, pasti gereja itu gereja yang tidak hidup. Amin. Amin. Seringkali kenapa tidak ada mukjizat? Karena tidak ada doa. Seringkali tidak ada tanda-tanda mukjizat. Kenapa? Tidak ada kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan seringkali terjadi ketika ada doa dan penyembahan. Amin. Amin. Gereja-gereja hari ini yang berkembang pesat itu kan gereja-gereja yang alirannya Karismatik. karismatik, penyembahan pada apa? Karisma itu apa? Karunia Roh Kudus, tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Amin. Sudah berapa? 2. Apa yang pertama? Jemaat memiliki pribadi yang kuat dan bertumbuh dalam firman. Yang kedua? Jemaat harus kuat dalam doa dan penyembahan. Yang ketiga, jemaat kuat dalam memberi. Amin. Jemaatnya kuat memberi, suka memberi, tidak pelit, tidak hitung-hitungan, dia suka memberi. Saudara, saya percaya tidak ada beban yang terlalu berat di gereja kita kalau kita semua suka memberi. Kita butuh AC,
Dia bilang aset dari kami. Wih, Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kita butuh mimbar, Mbak Lia kasih mimbar ini. Ini dari Mbak Lia. Amin. Amin. Terima kasih buat Mbak Lia. Amin. Amin. Dan saya percaya ketika gereja kita terus berkembang, membutuhkan jemaat yang suka memberi. Amin. Amin. Barangkali kita kan cuma 5 kali 10. Mungkin 1 tahun itu sudah penuh. Kita tinggal doa dalam nama Yesus sebelah ini, dalam nama Yesus sebelah sini. Kemudian dijual. Kita butuh uang. Kemudian ayo kita sama-sama memberi. Gitu. Bukan saya yang ngomong malah, justru Mbak Lia. Ayo kita sama-sama gitu. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kalau dari gembala itu kan seringkali kan aduh mata duit. Coba sekali-sekali itu jemaatnya bilang, Pak ini kita harus beli nih. Gitu. Jadi saya ngomongnya enak gitu. Nggak tertuduh saudara-saudara ya. Itu saudara. Haleluya. Kuat dalam memberi. Yang terakhir. Langsung Yang keempat, yang terakhir ya. durasi. Ya, jemaatnya semangat membawa jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Artinya semua kita punya DNA sama, semangatnya membawa jiwa itu, semangat itu sama. Aditya pingin bawa temannya, Mas Yogi pingin bawa temannya, Rio ingin bawa temannya, Junika ingin bawa temannya, Papa Sarimu ingin bawa. Semua punya hati dan kerinduan yang sama. Bayangkan tahun depan gereja kita udah nggak muat. Jadi gereja itu dipersiapkan untuk menampung orang-orang yang dari desa itu ke kota supaya tidak terhilang. Amin. Ada berapa pilar? 4. 5 pilar. Yang terakhir apa? Semangat Membawa jiwa. Saya mau tanya, di antara kita siapa yang pernah WA tanya kenapa nggak datang? Ada apa? Coba angkat tangan. Ada. Itu menunjukkan bahwa kita nggak peduli sama saudara kita. Bahkan yang paling ngeri, nomor WA-nya tidak punya. Itu ngeri. Haleluya. Kita punya grup kan? Kalau saya cek grup di HP masing-masing, saya yakin masih banyak di grup itu tanpa nama. Kenapa? Tidak disimpan, tidak butuh, tidak perlu. Gimana kita mau bertambah jiwa? Yang sudah datang ke sini saja kita tidak pernah tanya. Haleluya. Ini termasuk pondasi untuk mencapai 100. Ini nggak dibenahi, nggak mungkin, saudara-saudara. Saudara, kalau ada satu orang datang ke sini, itu mukjizat loh, saudara. Amin. Amin. Mukjizat. Kalau ada orang mau datang ke sini, itu mukjizat. Jadi kalau datang ke sini satu orang, seharusnya kita semua sama-sama menyambut. Ayo. Intinya jangan pergi lagi di sini. Kita semua dengan cara yang berbeda-beda. Membuat dia betah di sini, membuat dia cinta di sini. Haleluya. Kalau seperti ini kan, apakah Pak Pendeta tahu? Tahu, saya hubungi dia, saya tanya kenapa begini. Tapi kalau Ko Andi misalnya WA, SMS, pasti dia merasa, ternyata ada orang yang memperhatikan saya. Yang tadinya mungkin dia kesepian di rumah, merasa tidak punya teman, dengan Ko Andi WA, dia bisa jadi berpikir, saya ada orang yang memperhatikan saya. Mungkin Aditya tiba-tiba datang ke sana, terus bawa nasi bungkus. Hal-hal yang seperti itu banyak ada bila kita bisa lakukan. Amin. Untuk gereja kuat, bertumbuh. Kalau ini tidak ada, kalau satu di antaranya hilang, gereja itu nampak-nampaknya susah untuk bertumbuh. Amin. 4 pilar. Yang pertama, bertumbuh dalam firman. Yang kedua,
kuat dalam doa dan penyembahan. Yang ketiga, Suka memberi. suka memberi. Yang keempat, semangat membawa jiwa. Sebelum kita akhiri, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menanamkan ini di pikiran kita, di hati kita. Dia nggak langsung. Susah Pak. 4 pilar gereja Pemalang. Siap. 1, Saya bertumbuh dalam firman. 2, Saya suka berdoa dan penyembahan. 3, Suka memberi. 4. Semangat. Bukan begini. Sedikit apa? Semangat membawa jiwa gitu ya. Bukan kalau ini kan berarti. Oke. Yang keempat saja ya. 4. Semangat. Oke, silakan dulu. Saya mau tes dulu Agil. Agil. Siap. 4 pilar gereja Pemalang. Siap. 1, Saya suka bertumbuh dalam firman. 2, Saya suka berdoa dan menyembah Tuhan. 3. Saya suka Andi jangan pergi dulu. 4. berjuang bersama Tuhan. Apa tadi keempat? Berjuang membawa jiwa. Semangat membawa jiwa. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Safi. Yang lain aman, gak usah khawatir karena sudah terbukti kan melarikan diri. Oke. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Randi, pulang. Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh amin. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Silakan duduk. Mari kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan, saudara. Sementara saudara tutup mata, saudara boleh bayangkan 2026. Hari ini 2022. Tahun depan 2023, 2024, 2025, 2026. Bayangkan wajah gereja kita 2026 tidak seperti ini lagi. Tidak seperti ini lagi. Tapi bayangkan gereja kita, gereja yang hidup, gereja yang luar biasa, gereja yang modern, gereja yang banyak orang-orang datang, saudara-saudara. Orang datang dari segala penjuru, datang dengan rasa haus dan lapar mencari Tuhan di gereja ini. Ketika mereka datang, kita semua mendoakan mereka, kita semua melayani mereka. Mereka seperti orang domba yang terlantar, yang tidak punya gembala. Mereka datang, kemudian kita menyambut mereka, kita melayani mereka. Mereka merasa senang dengan pelayanan kita, dan mereka pergi dan membawa orang-orang baru di gereja kita. Sehingga setiap tahun ada terus pertambahan, penuaian yang terus terjadi. Kita bahkan sampai kagum, kita kadang sampai heran, banyak jiwa datang, dan kita saking kagumnya, kita tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, kami kagum melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar. Kami tahu karena Tuhan ada di sini. Kami tahu karena Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Karena Tuhan mau pakai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bayangkan itu, saudara-saudara.
Jangan bayangkan yang sulit, yang susah. Bayangkan itu saudara-saudara. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Ketika mereka disuruh pergi ke tanah Kanaan, mengintai, mengamat-amati tanah Kanaan itu, Yosua dan Kaleb, mereka berkata, oh, tanah itu tanah yang subur, tanah itu tanah yang hebat, berlimpah susu dan madu. Tapi 10 orang di antara mereka begitu ketakutan dan berkata, kita tidak mungkin bisa menjangkau kota ini karena musuh kita di situ, banyak orang-orang jahat di situ. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka tetap berkata, Tuhan sudah kasih daerah itu buat kita. Sekalipun ada musuh di sana, sekalipun ada orang jahat di sana, kita pasti menang, kita pasti merebut itu, dan itu pasti menjadi milik kita. Mereka 2 orang, Yosua dan Kaleb, hanya mereka yang punya iman yang luar biasa, mereka yang punya jiwa yang tetap tegar, tidak takut, tidak pesimis. Yang 10 orang mereka pesimis, mereka tidak punya iman, mereka tidak sanggup untuk bermimpi untuk merebut tanah Kanaan. Tapi Yosua dan Kaleb, firman Tuhan berkata, mereka punya roh yang luar biasa, mereka punya iman yang luar biasa. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, tanah Kanaan direbut bangsa Israel dan diduduki oleh bangsa Israel. Oleh karena Yosua dan Kaleb, mereka punya iman yang hebat dan luar biasa. Saudara, 2026, saudara bayangkan seperti tanah Kanaan kita. Saudara seperti Yosua dan Kaleb. Saudara bukan seperti 10 orang pengintai itu, tapi menjadi yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang punya iman besar, punya jiwa yang gagah perkasa. Saudara-saudara, dan mari kita mengimani sama-sama. Mari kita mulai deklarasikan dengan iman kita, saudara. Katakan 2026 100 jiwa di dalam nama Yesus. Mari mulai berkata-kata, saudara. Mari mulai berkata-kata, katakan 2026 tidak ada yang tidak mungkin. 100 jiwa, 100 jiwa kami bawa kepada Tuhan. 100 jiwa kami bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam nama Yesus, dari tahun ini 2022 terus bergerak ke tahun 2023, bergerak ke tahun 2024, terus bergerak ke tahun 2025 sampai 2026. Kami boleh melihat ada banyak jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan mantapkan hati kami, mantapkan iman kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, jadikan kami seperti Yosua dan Kaleb. Di dalam nama Yesus, roh kekhawatiran kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh pesimis kami tolak dalam nama Yesus. Oh, roh tidak percaya kami singkirkan dalam nama Yesus. Berikan kami roh iman, roh yang bergairah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, tanamkan di hati kami, tanamkan di pikiran kami Tuhan, bahwa setiap kami adalah orang hebat, setiap kami adalah orang yang luar biasa, setiap kami adalah hamba-hamba Allah yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, demi nama Yesus, jadikan kami jemaat yang bertumbuh dalam firman. Jadikan kami jemaat, oh, yang suka berdoa menyembah. Jadikan kami menjadi jemaat, oh, yang suka memberi. Jadikan kami jemaat menjadi jemaat yang suka membawa jiwa, yang semangat membawa jiwa bagi Kristus. Dalam nama Yesus, roh yang sama, semangat yang sama, kerinduan yang sama dicurahkan atas setiap kami di dalam nama Yesus. 100 jiwa kami persembahkan bagi Kristus. 100 jiwa kami bawa bagi Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus
menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali bawa kita ke sorga. Amin. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya terima berkat ini dengan iman sambil berkata haleluya.